Tersangka kasus korupsi dugaan penyelewengan izin impor gula Thomas Trikasih Lembong akan mengajukan pra-peradilan menggugat status tersangkanya. Pihak kuasa hukum menyatakan telah mengantongi sejumlah bukti yang memperkuat gugatan pra-peradilan Tom Lembong. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan akan mengajukan pra-peradilan atas ditetapkannya status Tom Lembong menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus penyelewengan izin impor gula. Sejumlah bukti telah disiapkan oleh tim hukum Tom Lembong, di antaranya data catatan Sekretaris Kabinet RI 2016 yang menyebutkan Indonesia defisit gula sehingga menyebabkan kebutuhan gula dalam negeri tidak terpenuhi. Data ini berbanding terbalik dengan Kejagung yang mengatakan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Namun Ari Yusuf Amir tidak menyebutkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ari Yusuf Amir mengatakan dalam waktu dekat gugatan pra-peradilan akan diajukan. Ari Yusuf Amir menjelaskan Tom Lembong hanya menjabat sebagai Mendak selama 11 bulan di tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong juga hanya melanjutkan kebijakan dari Menteri Perdagangan sebelumnya berkaitan dengan impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menegaskan jika yang diusut Kejagung adalah kebijakan impor gula periode 2015 hingga 2023. Maka seharusnya Menteri Perdagangan lain juga turut diperiksa untuk memperkuat penyidikan kasus ini. Saat ini kami sudah, semenjak ditunjuk kuasa, kami sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan upaya pra-peradilan ini. Banyak sekali, misalnya contoh, di situ disebutkan dalam suratnya itu penyidikan 2015 sampai 2023. Ya, dalam suratnya itu disebutkan proses ini kaitan dengan impor gula 2015 sampai dengan 2023. Artinya apa? Artinya ada tersangka yang lain bakal nih. Karena 2023 Pak Tom nggak sampai situ. Ya kan? 2015 Pak Tom itu hanya menjabat sampai setahun. Ya, nggak 11 bulan. 2016 selesai. Berarti kalau penyidikan ini menyebutkan sampai 2023, ya, maka sudah selayaknya sekarang kawan-kawan media menanyakan menteri-menteri yang lain sudah diperiksa belum? Karena penyidikannya mengatakan 2012 sampai 2023. Berarti menteri-menteri yang lain juga sudah ada yang dimintain keterangan, walaupun mungkin sebagai saksi. Ya, jadi dan banyak lagi tadi yang tadi saya katakan tentang penahanannya itu juga kita juga keberatan. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ada minimal dua alat bukti yang cukup, ya. Dan itu harus dijelaskan kepada si tersangka. Ini bukti-bukti awal kamu sebagai tersangka. Makanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan.